Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita ini merupakan kuliah yang juga terakhir di ujian akhir semester ini. Dan kita akan coba lihat bagaimana mengenai pembiayaan kesehatan di Puskesmas di era JKN. Mungkin di sini Bapak nggak menampilkan materi presentasi Bapak, nanti Bapak kirimkan aja bahannya karena Bapak ada kegiatan yang di mobil nih. Jadi nanti udah ada sama dengan yang kelas sebelumnya. Baik, jadi kalau kita berbicara masalah pelayanan kesehatan di Puskesmas itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana dapat mendapatkan pembiayaan ini. Karena tanpa pembiayaan jelas tak mungkin itu pelayanan bisa dilaksanakan. Sekarang aja kita lihat pembiayaan kesehatan ini lebih dominannya itu adalah masalah kuratif dan rehabilitatif. Padahal Puskesmas itu adalah lebih dominan harusnya mengenai promotif dan preventif. Bagaimana supaya masyarakat yang ada di sekitarnya itu sehat. Yang sehat, yang sakit-sakit baru kita laksanakan. Lebih baik bagaimana supaya masyarakatnya sehat. Inilah yang justru dana-dana yang disediakan untuk promotif dan preventif ini justru sangat kurang sekali. Maka untuk itu adalah berbagai cara di dalam tingkat perencanaan. Ada namanya perencanaan tingkat Puskesmas, PTP. Ini ada khusus ya, artinya bagaimana Puskesmas meyakinkan orang-orang di dinas kesehatan maupun pemerintahan daerah bahwa pembiayaan itu penting. Pembiayaan selama ini sebelum adanya dana JKN ini, itu dana lebih banyak bersumbernya itu dari APBN maupun APBD. Dan itu diperoleh melalui suatu proses pengusulan atau rencana usulan kegiatan. Untuk memulai atau untuk menyalurkan rencana usulan kegiatan ini tentu harus didukung oleh data-data, ada identifikasi ya masalah, ada prioritas masalah, ada penyebab, ada alternatif, baru nanti kita usulkan berupa rencana usulan kegiatan. Ini yang tugas dilakukan oleh Puskesmas. Dan itu pun dananya sangat terbatas. Mungkin selama ini Puskesmas itu bisa butuh dana umpamanya 1M. Bisa jadi setelah diajukan hanya bisa dapat 300 juta. Tak bisa dia berbuat apa-apa. Sehingga akhirnya gimana? Inilah yang kita lihat prosesnya lambat. Terjadinya untuk penyiapan. Kecamatan sehat, kota sehat, lambat itu. Sejak tahun 2010 lagi Indonesia Sehat namanya. Sekarang udah 2021. Ya sampai kayak gitu aja. Tidak ada lebih menonjol gitu. Ya. Masalah sampah, di mana-mana sampah masih bertebaran. Masalah posyandu, ya di mana-mana posyandunya cakupan sangat rendah sekali. Masalah TB, ya, masalah tambah lagi HIV/AIDS. Jadi hal-hal yang seperti itu sangat dibutuhkan adanya dana atau pembiayaan di Puskesmas. Makanya dengan adanya JKN, adanya sistem dengan BPJS, maka ada dana yang diserahkan oleh BPJS kepada Puskesmas. Untuk itu Bapak mau bertanya dulu sama Anda. Mana Asa Alvino? Hadir, Pak. Ya, oke, Asa.
berupa apa yang diberikan dana dari BPJS ke Puskesmas? Bapak bisa diulang, Pak? Dalam bentuk apa dana yang diserahkan oleh BPJS kepada Puskesmas sebagai PK, sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Anda kemarin udah ikut ujian sama Bapak kemarin, waktu kita ngitung-ngitung itu? Ikut, Pak. Apa aja yang Anda ketahui di dalam perhitungan kemarin itu? Menghitung apa kita kemarin? Itu kemarin udah lupa juga, Pak. Aduh, Anda jujur, tapi yang di tempatnya juga baru 1 bulan kita ujian kemarin ya. Anda jujur itu bagus itu, tidak apa-apa. Ya dihargai juga kejujuran Anda. Cuma ini kan untuk selamanya nih, untuk Anda nanti sampai kapanpun. Harusnya Anda tolonglah yang minimal yang umum itu harus dapat itu. Alicia, mana Alicia? Alicia? Iya, Pak. Ya. Dalam bentuk apa Alicia? Dari BPJS itu dibayar nggak PPK? Alicia, di unmute lah Alicia, jangan di mute lagi. Apa hubungan antara BPJS dengan PPK, Alicia? Bisa dengar suara Bapak, Alicia? Oh iya, Pak. Dengar nggak suara Bapak? Iya, Pak, dengar, Pak. Ya kalau dengar jawablah, gimana jawab, bisa tahu atau enggak gitu, biar cepat, biar kita lanjut. Eh, Mana nih? Adibia Sajida. Hadir, Pak. Ya, gimana Dip? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Kan ada sekarang BPJS nih. Kalau kita lihatlah dari hasil pelaku, siapa pelaku BPJS, pelaku asuransi ini? Siapa aja yang sebagai pelaku asuransi ya, Dip? Oh, yang pemberi pelayanan kesehatan, Pak. Indah, ya oke lah. Jangan ragu-ragu. Anda kan barusan kita belajar nih. 1 PPK, oke. Siapa lagi? Puskesmas, Pak. Ya dong, mana nih PPK itu siapa itu PPK? Makin banyak nih apa Anda jadinya makin asal tinggal ujian aja ini. Diva mana? Diva. 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 Ya, Pak. Bisa dengar suara Bapak, Diva? Bisa, Pak. Jelaskan siapa pelaku-pelaku di asuransi kesehatan. Wah, ini enggak serius Anda belajar kemarin nih. Oke, siapa yang dapat nih? Siapa yang tahu siapa pelaku-pelaku dari asuransi kesehatan? Izin menjawab Pak, BPK sama Bapel Pak. Siapa nih? Siapa yang jawab dari Farhan? Ya Pak. Iya, siapa Farhan? 1 BPK, yang keduanya Bapel Pak. BPK yang memberi pelayanan kesehatan, terus Bapel tuh yang kayak BPJS, JKN seperti itu Pak. Cuma 2 menurut Farhan.
Siapa yang bisa nih? Ada 4 itu pelaku, ada empat pelaku BPJ apa nih asuransi ini. Kalau berbicara kita mengenai asuransi itu ada 4 orang yang terlibat, ada 4 pelaku, nggak ada yang 4 ini nggak jadi nih. Nggak ada yang tahu. Astagfirullah. Ini harusnya diulang dari dasar lagi. Tadi Farhan udah ngomong ada Bapel. Bapel itu namanya BPJS. Bapel itu identik dengan BPJS, oke. Ya, sudah itu ada PPK katanya tadi. Siapa lagi nih? Peserta, Pak. Ya sebutlah peserta. Udah satu lagi. Ada 3 itu. Siapa lagi? Badan Pembina, Pak. Siapa? Bapin Badan Pembina, Pak. Ya, pembinanya siapa di sini? Pemerintah, Pak. Ya, pembina itu oke lah. Pembina itu pemerintah. Artinya pemerintah, tolong Anda ini kecewa nanti Anda semua nih. Kalau Anda nggak paham ini gimana mau bercerita dengan orang nanti ditanya-tanya. Anda udah belajar nggak AJK? Udah. Siapa pelakunya nih? Masa itu aja dasar awal benar. Nggak paham, susah lah itu. Ya jadi pertama pemerintah. Yang kedua peserta. Pemerintah ngapain dia? Ya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur. Ya memotivasi peserta, masyarakat dibuat wajib ikut asuransi, ada dasar hukumnya, kenapa dia wajib? Bapel ada aturannya, kalau menjadi seorang Bapel BPJS ada aturan-aturannya, bagaimana cara ngumpulin uang, bagaimana memberikan paket-paket pelayanan, bagaimana kegiatan yang lainnya, ada aturannya, bukan asal-asalan aja itu. Kemudian ada PPK, diatur juga PPK ini harus memberikan pelayanan kayak apa. Itu maka diatur dengan pelayanan yang bersifat komprehensif. Ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Itu tugasnya PPK. Maka kalau kita lihat hubungan antara hubungan antara sesamanya itu ada. Sebentar ya. Oke, jadi tadi itu ada 4, ada pemerintah, ada Bapel, ada peserta, ada PPK. Kemudian yang 4 ini ada hubungannya satu sama lain. Peserta itu membayar kepada Bapel. Jadi yang namanya peserta orang yang membayar, bayar dia kepada Bapel itu BPJS, maka dia dapat pelayanan. Bapel mengontrak PPK. Ya tentu PPK yang baik, yang memang kompetensi orangnya. PPK kepada peserta itu tentu memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Apa tanya lagi dulu sama Anda? Kalau enggak kita tutup pertemuan kita. Kalau enggak tahu juga. Elza mana? Elza, Dwi Ariana. Elza. Ya, Pak. Ya oke, ulang coba. Siapa pelaku daripada asuransi ini? PPK, Bapel, peserta, dan pemerintah, Pak. Coba jelaskan hubungannya satu sama lain tuh. Ke semuanya tuh. Untuk peserta. Peserta dengan Bapel apa hubungannya?
untuk Bapel itu melakukan kontrak dengan PPK. Lalu Tunggu dulu, peserta dengan Bapel apa hubungannya? PPK melakukan memberikan pelayanan. Siapa itu memberikan pelayanan? Adio, mana Adio? Ya, Pak. Apa hubungannya peserta dengan Bapel? Kalau peserta tuh dia membayar iuran gitu, Pak. Kalau Bapel tuh dia menyediakan pelayanan kesehatan kepada si peserta, Pak. Benar itu, Bapel yang memberikan pelayanan kesehatan. Sebagai penyedia, Pak. Yang memberikan pelayanan siapa? PPK, Pak. PPK itu siapa itu? Jangan tahu-tahu PPK aja, tapi siapa itu? PPK Yang itu- PPK itu siapa? PPK itu pemberi pelayanan kesehatan, Pak. Ya Itu yang contoh nggak tahu panjangnya itu. contohnya puskesmas, Pak. Nah, siapa lagi? Rumah sakit juga, Pak. Siapa lagi? Klinik, Pak. Klinik. Siapa lagi? Tuh, itu kan instansi semua yang Anda baca itu. Siapa lagi yang bisa? Yang boleh? Ya dokter keluarga. Ya, jadi yang dikatakan dengan PPK itu sekarang banyak orang pakai dokter keluarga, puskesmas, klinik, itu apanya institusinya itu. Ya, tapi kalau ke dokter keluarga lebih banyak nanti ke individunya yang sudah mendapatkan sertifikat dokter keluarga. Kalau rumah sakit jangan beda dia dalam sistem pembayaran. Ya, jadi dalam hal ini puskesmas ya untuk melayani kan seperti yang tadi itu, artinya PPK sudah dikontrak oleh Bapel atau BPJS. Bapel itu badan penyelenggara asuransi, banyak, bukan BPJS saja, banyak lagi ada yang lain-lain. Tapi prinsipnya namanya asuransi atau asuradur itu ada 4 tadi itu. Makanya di sini BPJS itu dia mengontrak PPK. PPK siapa? Ya siapa orang yang ada peserta ke sana yang dapat yang melakukan kontrak. Diadakan ujian oleh seleksi oleh BPJS. Bukan semua orang, semua dokter nggak seperti itu. Tapi adalah dokter-dokter keluarga, puskesmas ataupun siapapun itu adalah orang yang dikontrak oleh BPJS. Kalau nggak dikontrak ya nggak bisa berhubungan dia. Itu kemudian si PPK baru memberikan pelayanan kepada peserta. Peserta ini, nah inilah perannya puskesmas. Tolonglah Anda dengarkan nih. Kalau nggak dengar suara Bapak langsung di-cut. Tolong Pak, nggak dengar suara Bapak. Biar nanti kalau Bapak suruh ulang lagi sama Anda nggak tahu, ayo Anda tahu loh Bapak nih. Ya. Jadi puskesmas itu dia kan mempunyai wilayah kerja. Di wilayah kerjanya itu ada penduduk, ada jiwa. Maka diharapkan puskesmas ini bisa menjadi mitranya BPJS. Kalau begitu ada nggak puskesmas yang tidak bermitra dengan BPJS? Ada harusnya. Karena yang salah satu persyaratan untuk bisa bermitra dengan BPJS harus puskesmas yang sudah terakreditasi. Mau klinik yang sudah terakreditasi. Jadi udah ada penilaian. Artinya ada kualitas mutu yang sudah terjamin di sana.
baru BPJS mau memberikan kontrak dengan PPK tersebut. Maka diharapkan sebenarnya sayang itu Puskesmas kalau dia tidak mendapatkan peserta. Kalau tidak mau peserta datang ke Puskesmas, artinya apa itu? Artinya pelayanan yang di Puskesmas tidak baik. Malas orang ke sana. Karena kenapa? Karena namanya peserta bebas memilih. Dia PPK-nya dia yang menentukan. Pak, saya mau PPK-nya yang ini. PPK ini saya maunya. Saya maunya yang ini. Itu yang menentukan peserta. Begitu dia sudah dikontrak, maka dia membayar, maka dilihatkan ini ada daftarnya PPK Anda mau sama siapa nih. Gitu. Jadi kalau Puskesmasnya bagus, anggaplah Puskesmas yang bagus, ramah, ya, kemudian disenangi orang, fasilitasnya bagus, tentu orang akan masuk menjadi peserta semua. Coba Anda bayangkan, ini Anda hitung-hitung nih. Sekarang uang kapitasi yang sudah disiapkan oleh BPJS, ini nanti akan dibayarkan kepada semua PPK yang sudah berkontrak dengan BPJS. Nah, sekarang kita bercerita masalah Puskesmas. Puskesmas itu dibayarkan oleh BPJS sekarang ini, itu adalah rentnya itu antara 3.000 sampai 6.000 per orang per bulan. Tolong ini dengar lagi nih. Jangan nanti ada ditanya berapa dibayar, tak tahu. Bayarannya itu adalah antara 3.000 dengan 6.000. Kalau dokter bayarnya 10.000. Kalau 3.000 dengan 6.000, kapan 6.000 ada persyaratannya. Artinya di Puskesmas itu lengkap, dokternya ada, fasilitasnya ada, ya, ada sarana penunjang dan sebagainya. Sehingga kalau semuanya lengkap, baru nanti dibayarkan oleh BPJS 6.000. Kalau ada yang kurang-kurang sesuai dengan kekurangannya tadi, maka Puskesmas dibayar umpamanya cuma 5.000. Ada yang dibayar 4.000. Dan itu bisa diterima oleh Puskesmas. Dia bisa melihat ada jelas apanya kontraknya itu jelas. Ya. Nah, jadi anggap aja sekarang Puskesmasnya yang bagus, lengkap, maka dibayar dia 6.000 orang. 6.000 kalau di wilayah kerjanya satu kecamatan di Puskesmas ada jumlah penduduk umpamanya 20.000 jiwa. Berapa itu uangnya? Tolong dijawab itu, Anda hitung. 20.000 orang, 20.000 jiwa, karena Puskesmasnya sangat baik, sangat disenangi orang semua, maka semuanya ikut sebagai peserta dari Puskesmas. Puskesmasnya dibayar 6.000. Sekarang ada pesertanya 20.000. Berapa uang yang terkumpul sama Puskesmas itu? Tolong cepat jawab tuh. 120 juta, Pak. 120 juta. Dari dana yang 120 juta ini, itu 60%-nya adalah untuk dana jasa medis. Jasa medis untuk siapa nih? Ya termasuk orang-orang yang melayani, dokternya, perawatnya, bidannya, semua administrasinya. Semua kebagian. Artinya apa? Udah dapat dia menambah kesejahteraannya. Kalau tadi cuma gaji yang dia terima, ada tunjangan dari daerah mungkin dia terima, sekarang ditambah lagi dengan adanya BPJS. Tentu dengan demikian, tentu ada keinginan dari dia untuk menarik masyarakat untuk supaya menjadi pesertanya di Puskesmas. Yang 40% laginya untuk apa? Bisa dia gunakan untuk pembangunan kesehatan yang ada di Puskesmas. Contoh, umpamanya dia mau meningkatkan SDM, dia bisa memberikan pelatihan, dia bayar dengan uang kapitasi tadi yang 40%. Oh, dia mau memperbaiki WC, bisa. Oh, dia mau membuat IPAL. Oh, dia kekurangan tenaga, mau menerima tenaga, boleh. Ada diatur dengan undang-undang, diatur dengan semuanya diatur dengan peraturan-peraturan oleh pemerintah, sehingga Puskesmas tidak menyalahi. Nah, sekarang ini ya,
sekarang Anda harus paham ini. Sekarang ada 2 sistem di Puskesmas. Yang satu Puskesmasnya sudah BLUD, artinya Puskesmasnya sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Ya, sekali lagi Bapak bilang, Badan Layanan Umum Daerah. Kalau dia status Puskesmasnya sudah BLUD, maka Puskesmasnya boleh langsung mengelola uang kapitasi atau semua uang yang masuk ke Puskesmas itu boleh langsung dikelola oleh Puskesmas, tidak perlu distorkan ke pemerintah daerah. Kalau nggak paham langsung Anda nunjuk, langsung apa sama Bapak, bilang lagi biar Bapak ulang. Kalau sudah, nanti Bapak tanya. Kalau Bapak tanya Anda nggak tahu lagi, Bapak kurangi nilai Anda lagi ini. Ya, nanti Bapak pertanggungjawabkan, Bapak mengurangi nilai Anda ini. Kalau enggak paham, langsung nanya. Biar Bapak ulang. Kalau enggak ada yang bertanya, berarti Anda paham semua. Kalau Puskesmas, kalau status Puskesmasnya sudah BLUD, maka semua pemasukan yang ada ke Puskesmas boleh dikelola langsung. Ditentu dengan perangkat-perangkatnya yang sudah lengkap di Puskesmas. Orang yang mengelolanya jelas, aturannya jelas, ya, penyimpanan penggunaan uangnya jelas. Nah, itu namanya BLUD. Tidak semua Puskesmas bisa-bisa, oh besok-besok saya mau jadi BLUD aja, enggak seperti itu. Ada pula persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dulu, baru diakui oleh pemerintah daerah bahwa dia sebagai BLUD. Oke, sekarang tadi yang BLUD Bapak cerita. Bagaimana Puskesmas yang belum sebagai BLUD? Maka Puskesmasnya tadi tidak bisa langsung menggunakan dana kapitasinya. Dia harus men-store dulu ke pemerintahan daerah. Kemudian dari pemerintahan daerah, baru nanti dia buat lagi perencanaan. Baru nanti uangnya ini datang bersamaan dengan RPK yang sudah diusulkan melalui RUK. Waktunya panjang, sementara di Puskesmas itu banyak hal-hal yang mendesak yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, tapi karena tidak ada dana, ya udah terima aja padanya. Makanya banyaklah masyarakat tidak puas dengan pelayanan. Makanya sekarang ini Puskesmas itu didorong untuk mau menjadi BLUD. Penuhi persyaratan-persyaratannya supaya dia mau menjadi BLUD. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sekarang Bapak tanya sama Anda lagi. El Parica mana? El Parica. El Parica atau El Parica? Mana El Parica? Farhan. Iya, Pak. Yang Bapak panggil ini, kalau dia tidak nyahut, ya, sampai setelah itu, catat namanya, kasihkan ke Bapak. Ya. Baik, Pak. Jangan-jangan dia tampil aja namanya, dia entah kemana. Entah tidur dia, entah udah pergi berangkat kemana dia itu. Satu, El Parico. Ambia, dia nggak tahu nih, kemana dia nih. Udah berapa kali Pak panggil, nggak ada. Oke ya, kasih namanya ya, apa, Farhan? Fatia, Sawitri. Mana Fatia? Enggak juga. Ya, Bapak ngacinya yang sampel-sampel aja nih. Bapak biasanya tahu orang yang nggak hadir di sini. Fatia nggak ada ya? Fatia, Sawitri. Dia dua kemungkinan. Ada Fatia? Hadir, Pak. Ya cepatlah. Kalau udah dengar suara Bapak, udah teriak-teriak baru dibuka. Tolong, kalau Bapak panggil itu cepatlah. Fatia, coba Anda jelaskan apa manfaatnya dana
yang ada di era JKN ini. Salah satunya adalah dana kapitasi yang dibayarkan ke Puskesmas. Apa manfaatnya bagi Puskesmas? Bisa biaya operasional. Ini Fatia di mana nih? Terputus ya, sinyalnya putus. Jaringannya lagi jelek, Pak. Maaf, Pak. Iya, di mana Fatia nih? Di Perang, Pak. Lagi hujan, Pak. Ya. Oke, Humaira Fajra. Hadir, Pak. Ya, coba Humaira, apa manfaatnya dana kapitasi ini? Itu adanya di era JKN sekarang nih. Jadi kalau dana-dana biasa, dana-dana umum seperti APBD, APBN itu udah rutin. Belum lahir aja Bapak udah seperti itu tuh. Artinya udah sejak lama. Tapi dengan adanya dana kapitasi ini sangat membantu Puskesmas. Nah, coba jelaskanlah di antaranya manfaat daripada adanya dana kapitasi tersebut di Puskesmas. Untuk beli obat-obatannya, Pak. Ya disebutkan aja lah, ngomong aja lah. Apalagi masa satu obat aja. Anda kuliah ini tidak merekam suara Bapak Anda ya? Farhan. Direkam, Pak. Iya, Pak. Direkam. Direkod, Coba Pak. Anda putar lagi itu. Ya. Kemudian diputar di apa? Inti-intinya itu enggak Anda catat. Mana Umaira tadi? Iya, Pak. Untuk Tadi catat apa yang operasional, Pak. Bapak sampaikan. Untuk operasional pelayanan di Umaira? Puskesmasnya, Pak. Ulang lagi. Untuk operasional pelayanan di Puskesmasnya, Pak. Ya, ya kan mau biaya operasional banyak. Oke lah. Untuk apa lagi? Apa Untuk membangun fasilitas kesehatan, Pak. yang bantu dia untuk itu semua, untuk pelayanan kesehatan semua. Mardiah, mana Mardiah? Iya, Pak. Coba, untuk apa aja manfaatnya dana kapitasi itu oleh Puskesmas? Yang pertama, untuk pelayanan kesehatan, contohnya seperti untuk menggaji pegawai. Lalu sisanya untuk pembangunan fasilitas kesehatan, Pak. Menggaji pegawai enggak, yang enggak ada gaji pegawai itu udah dari pemerintah itu. Tidak dengan kapitasi dan bukan untuk menggaji, untuk apa namanya? Bukan gaji namanya untuk orang itu. Untuk apa? Siapa yang tahu istilahnya? Jangan menggaji, kalau menggaji beda dia. Siapa yang tahu istilahnya itu? Untuk Jasa jasa medis, Pak. Apa? Jasa untuk medis. jasanya, Pak, pelayanan kesehatannya, Pak. Iya, jasa medis, namanya jasa medis. Jasa medis itu adalah untuk orang yang terlibat di dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan BPJS. Jadi siapa yang terlibat bukan dokter saja. Ya, termasuk nanti administrasinya, termasuk sanitasinya, termasuk ada nanti nama-nama atau di SK-nya. Siapa aja yang berhak mendapatkan dana dari Bapel, dari apa itu, dari BPJS itu. Itu namanya jasa medis. Beda dengan gaji ya. Gaji itu pemerintah itu. Siapapun yang namanya PNS itu digaji oleh pemerintah. Tapi dia boleh menggaji, gini betul juga Anda tadi itu. Artinya dia boleh menggaji, boleh dia menerima pegawai. Kemudian dia gaji dengan uang itu. Betul. Tapi paham, hati-hati Anda.
yang digajinya adalah tenaga-tenaga kontrak yang dia ambil sendiri oleh Puskesmas melalui dana kapitasi. Tapi apakah semua Puskesmas? Tidak. Yang boleh menggaji itu adalah yang sudah BLUD. Kalau dia tidak BLUD, maka dia tidak bisa langsung mengelola uangnya. Ya, jadi artinya dia tidak bisa menerima pegawai, tidak bisa ingin memperbaiki langsung gedung-gedungnya, tidak bisa. Tapi kalau dia sudah BLUD, kalau setiap bulannya masuk uang tadi ada 50 juta, maka 50 juta itu udah dia buat apa perencanaannya. Apa yang mau dia bangun sekarang? Oh, ini ada anak-anak, ada orang yang mau diadakan pelatihan, dia bayar. Oh, saya kurang tenaga sanitasi. Dia minta siapa yang mau masuk, dibayar uang kontraknya. Artinya honorarium, ya, gaji, tapi bukan gaji yang dari pemerintah, beda. Nah, itu apa namanya? Boleh dia menggaji orang yang dikontrak. Tapi siapa? Puskesmas yang BLUD. Ya, jadi yang tidak badan hukum dia tidak boleh mengelola. Oke, apa tanya lagi yang lain? Nailatul. Hadir, Pak. Ya. Siapa yang boleh mengelola langsung dana dari Bapel itu, dari kapitasi, dana kapitasi itu? Nailatul. Dengar suara Pak. Dengar, Pak. Bapak tanya siapa yang bisa semua mengelola uang kapitasi langsung tanpa distorkan ke daerah. Apakah semua Puskesmas atau bagaimana? Yang boleh mengelola uang itu sendiri cuman Puskesmas yang sudah BLUD, Pak. Oh iya, apa itu BLUD itu? BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Ya, kalau yang tidak BLUD bagaimana? Dana kapitasinya. Kalau tidak BLUD, dia nggak bisa menggunakan dana kapitasinya, Pak. Karena uangnya harus disetor ke pemerintah daerah dulu, Pak. Oke, bagus Anda dengar namanya itu. Sedikit cuma, ya sedikit Anda menerima, nanti Anda kembangkan itu. Itulah yang dana pembiayaan Puskesmas di era JKN ini. Dana-dana yang seperti dana APBD, APBN, anggaran pemerintah daerah, anggaran pemerintah pusat itu sudah berjalan sejak dulu. Tidak ada pun JKN ini, dia udah ada itu. Kalau tidak, gimana dia mau bekerja? Bahkan sebelumnya dana itu ditentukan oleh orang pusat aja. Orang Puskesmas nerima aja dulunya seperti itu. Ya, waktu tahun-tahun 2000 ke bawah lah, sampai ke tahun 2000 gitu, itu semuanya masih bersifat top down. Artinya, udah nih uang untuk kamu nih, kamu kelola, kamu coba buat perencanaan sendiri di Puskesmas. Itu kondisi yang lama. Kemudian 2000 ke atas menjadi ya dikembangkan bahwa mulai Puskesmas mengusulkan. Puskesmas lagi mengusulkan apa dana yang dia butuhkan. Dia yang tahu, dia yang akan pakai. Makanya itu melalui satu proses rencana usulan kegiatan. Itu sampai sekarang. Kemudian datang dana-dana dari luar. Ya, dana kapitasi, ada dana retribusi umpamanya di Puskesmas. Nah, itu semuanya ada dimanfaatkanlah oleh Puskesmas. Nah, karena tadi kita sudah ketahui bahwa dana kapitasi itu cukup besar. Apalagi kalau Puskesmasnya bagus, Puskesmasnya ramah, disenangi orang. Makin banyak peserta, maka makin banyaklah dana yang bisa dikelola oleh Puskesmas. Kapan pesertanya akan banyak? Ya kalau pelayanan yang diberikan itu memberikan kepuasan kepada masyarakat, ya
Kalau dia tidak puas, maka dia larilah ke dokter keluarga, lari ke klinik. Sehingga nanti di Puskesmas makin jelek pelayanan, makin sedikit peserta, makin sedikit uang yang dia peroleh, makin tidak bisa dia membangun apa-apa. Oke, itu aja. Sebelumnya Bapak ingin nanya lagi sama Anda. Nuris Ifat, mana Nuris Ifat? Hadir, Pak. Bagaimana Anda sebagai, nanti mana tahu ya nasib lah, Anda menjadi seorang pemimpin Puskesmas. Bagaimana kiat-kiat Anda supaya peserta BPJS ini mau ikut menjadi peserta yang ada di bawah pimpinan Puskesmas Anda itu? Mana caranya? Mungkin yang pertama itu mengarahkan petugas puskesmas itu agar ramah kepada itu, Pak, pada masyarakat, Pak. Teruslah. Lalu membangun ini, Pak, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, supaya masyarakat itu lebih mudah, mungkin akses jalannya, Pak. Jadi masyarakat itu lebih mudah ke puskesmas gitu, Pak. Mungkin fasilitas parkir, Pak. Jadi masyarakat itu bisa berkunjung itu dengan lebih mudah, Pak. Lalu mungkin fasilitas-fasilitas kecil seperti tempat cuci tangan dan lain-lain, Pak, untuk memudahkan masyarakat, Pak, dan juga meningkatkan minat masyarakat. Ya, oke. Jadi artinya memang semuanya harus terlibat. Tidak hanya Puskesmas saja. Makanya kalau Anda nanti menjadi seorang pemimpin, di samping Anda membina bawahan Anda, membina kawan-kawan di Puskesmas, Anda juga harus melakukan lintas sektor. Bagaimana menjalin kemitraan dengan lintas sektor. Contoh tadi disampaikan, ada harus jalan itu ya nggak bisa orang Puskesmas buat, nggak bisa pimpinan itu, PU atau lurah. Makanya tahu kita berkomunikasi caranya, berkomunikasi dengan DPR, sehingga jalan diperbaiki. Kayak Duda, wow, bagus nih, udah gampang datang ke Puskesmas. Betul, sarana prasarana perlu sangat menunjang juga. Ya, banyak Puskesmas yang letaknya jauh-jauh. Kemudian juga dari orangnya berikan pelayanan yang ramah. Kalau orang udah ramah, diberikan pelayanan yang baik, tentu orang akan senang. Ini mengambil umpamanya mencari pembuluh darah aja, tenaganya udah ditusuk 10 buah, enggak dapat juga. Siapa yang mau datang itu? Tapi coba bekerja secara profesional, sekali tusuk thread dapat. Kemudian enggak terasa sambil ngomong pula, sambil berdiskusi, ya. Anak-anak datang dengan rasa sakit, kemudian dengan rasa takut. Tapi karena Anda pandai caranya, membujuknya, merayunya, ya, kemudian sampai anak tadi tenang aja, mau aja dia. Akhirnya orang menyebar itu di luar Puskesmas. Wah, itu orang Puskesmas itu bagus sekali itu. Maka berduyun-duyunlah orang datang. Maka sejahteralah orang-orang Puskesmas itu, gitu caranya. Ya, jadi yang namanya JKN, BPJS ini namanya win-win solution. Semuanya mendapatkan keuntungan, tidak ada yang dirugikan. Orang bayar, ya bayar dapat pelayanan. Kalau dia tidak dapat, tidak sakit, ya alhamdulillah, berarti dia juga bersyukur pada Allah. Makanya uangnya digunakan untuk membantu orang lain. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting dia sehat. Jadi kita tidak ada alasan tidak mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah, masyarakatnya sehat. Bagi BPJS, ya untung dia bisa menggaji anggotanya. Makanya BPJS itu sekarang gaji pegawainya besar-besar. Karena dia mendapatkan pesertanya yang semua. Dia pelaku tunggal. Ya, jadi peserta makin banyak, ya makin besar untungnya. Nah, kemudian bagi si PPK, ya alhamdulillah. Dia dapat uang pula. Bayangkan Anda 10.000 satu orang. Dapat dia 10.000 orang udah 100 juta. Tinggal doa aja dia. Mudah-mudahan jangan ada yang sakit.
Udah dapat 100 juta, nggak pula berterima kasih itu. Tidak pula bersyukur pada Allah. Mentang-mentang dia dokter, merasa paling hebat pula. Akhirnya orang bertanya, tidak dilayani. Tidak mau pergi, memberikan promosi. Itu yang salah. Salah itu. Yang benar itu dia bisa diajak berkonsultasi. Dia pergi melakukan promosi, melakukan preventif. Itu yang dibayarin untuk orang tadi itu. Ya, nah, jadi inilah yang perlu Anda ketahui sebagai calon-calon alumni daripada kesehatan masyarakat ini. Oke, itu mungkin yang penting Bapak sampaikan. Tapi tolong kalau ada Anda yang masih mau bertanya, Bapak kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada, Bapak tutup acara kita. Satu saran Bapak, Anda dalami, Anda pelajari, Anda pahami. Kalau Anda cuma untuk ujian aja nih, kecewa orang semua nih. Ya, pasti nanya nanti orang di luar, Anda udah belajar nggak asuransi? Oh sudah, siapa pelakunya nggak tahu. Apa dananya yang diberikan Puskesmas nggak tahu. Ngapain Anda kuliah-kuliah? Nggak ada gunanya itu. Ya, jadi kalau ini action, Anda akan PBL, Anda akan praktek di Puskesmas. Anda besok mungkin ada yang praktek di magang di BPJS. Masa dasarnya ini aja Anda nggak tahu? Yang malu bukan Anda aja. Dosen yang ngajarnya itu yang lebih malu lagi. Sudah diberikan pengetahuan, tapi nggak paham. Berarti inilah jangan disamakan aja semua. Ini sudah diulang-ulang, sudah disampaikan seperti ini aja juga nggak paham Anda. Bapak nggak ngerti ini. Apa Anda nggak mengerti yang Bapak sampaikan atau gimana? Bapak kasih waktu 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, Bapak tutup. Terima kasih. Silakan. Farhan, tanya kawannya Farhan ada atau tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi Bapak menjelaskan ada puskesmas yang tidak BLUD, di mana dia tidak bisa mengolah dana keuangannya sendiri, harus diserahkan kepada pemerintah daerah, Pak. Nah, karena itu mungkin timbul berbagai masalah di puskesmas tersebut. Yang ingin Peggy tanyakan, Pak, bagaimana cara puskesmas tersebut untuk mengatasi permasalahan yang muncul karena dana keuangan tersebut, Pak? Ya. Terima kasih, baik. Pak. Ya, baik. Ya, gitulah. Kan enak kayak gitu. Ada Anda tanya ya. Baik, terima kasih ya, Peggy. Jadi gini, sebenarnya Puskesmas itu dana kapitasi ini sebenarnya dana satu tambahan dari uang-uang yang ada di Puskesmas. Dia Puskesmas itu juga sudah punya, ada anggaran yang dari APBD, dari daerah, kabupaten, ada yang dananya dari provinsi, ada dananya dari pusat. Ya, tapi dana-dana itu kadang-kadang datangnya cukup lama, tidak mencukupi, maka tentu dia tidak akan banyak bisa berbuat. Apa adanya uang tadi, ya itulah yang dia kerjakan. Sehingga pelayanan tadi lama untuk dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Sehingga akhirnya nggak ngapain saya ke Puskesmas itu, sarana ini aja nggak ada, ini nggak ada, nggak mau dia datang. Ini salah satu akibat daripada kekurangan dana. Sekarang ada dana kapitasi, nah, makanya diharapkan, makanya sekarang didorong oleh Kemenkes nih, semua Puskesmas itu bisa menjadi dan yang BLUD gitu, apanya ya prinsipnya, sehingga dia bisa mengelola sendiri. Kalau yang beda, yang mengelola itu maksud Bapak, tadi Bapak bilang, berapa jumlah penduduk yang ada di Puskesmas? 10.000 orang saja ikut, dibayarkan 6.000 dan 60 juta dia. Berarti ada uang 40 juta yang bisa dia kelola setiap bulan. 40 juta lumayan itu. Mengelolahkan SDM, ya memberikan pelatihan, mungkin memperbaiki WC, menjaga kebersihan ini, ya meningkatkan bagian depan. Tapi kalau dana-dana yang lain nggak bisa seperti itu. Gitu apanya. Jadi dana-dana yang bisa dia manfaatkan adalah dana yang melalui perencanaan. Ada dana BOK, itu penggunaannya terbatas. Sesuai dengan dana yang sudah disepakati. Umpamanya dapat pergi uang jalan ke
posyandu, dikasih uang 100.000. Nah, itu namanya dari dana BOK. Ya. Jadi untuk biaya operasional kesehatan yang ada di puskesmas. Orang sanitasi mau pergi mengawasi rumah makan, tempat-tempat umum, nah, dia dibayarin. Nah, itu dana. Tapi kan itu yang dia bisa untuk cuma perjalanan seperti itu. Tapi bagaimana meningkatkan supaya di posyandu tadi bagus? Nah, itu mungkin perlu ada timbangan di sana, perlu ada mungkin ada poster-poster di sana, perlu ada penyuluhan kepada keluarga yang ada di wilayah posyandu itu, sehingga besok-besoknya orang tuh banyak yang datang karena dibantu dengan dana kapitasi. Demikian Begi, bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, Farhan, tolong nanti pertama kameranya foto, yang kedua notulin rapat apanya kuliah kita hari ini, kemudian absen. Dan nama yang tadi yang tidak sampai ini tidak ada masuk lagi, itu tolong disuruh dia mengontak dengan Bapak. Gitu Farhan, ada yang mau disampaikan lagi Farhan? Baik Pak, sudah Pak. Baik, kalau nggak ada, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin boleh kita hidupkan dulu kameranya teman-teman untuk dokumentasi. Oke, kita mulai dokumentasinya teman-teman. Slide 1. Bentar. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih Farhan. Ya, sama-sama. Boleh live KBT.